Namun sepeninggalan Pak Suripto meninggalkan rumahnya, Ibu Sarah mulai merasakan ada kejadian-kejadian aneh di rumahnya. Pada saat Murpi ini ya menegur ibunya, sosok perempuan tersebut tidak menjawab teguran dari Murpi. Perempuan tersebut tegak berdiri sambil menatap Murpi tanpa mengucapkan satu patah kata pun. Dan sedetik kemudian, sangat cepat sekali, kepalanya Sarah ini, kepala Ibu Sarah ini langsung menoleh ke arah gendis searah 180 derajat, seperti kepalanya ini mau patah. Kepala dari Ibu Sarah ini digeleng-gelengkan dengan mulut yang terbuka lebar. Hal tersebut membuat gendis sangat ketakutan, benar-benar setengah mati lah kalau bisa dibilang ya, takutnya itu. Sampai tangannya itu menutupi muka dan telinganya. Mungkin suara mungkin udah nggak bisa keluar lagi ya. Teriaknya itu mungkin udah sangat kencang sampai suaranya pun sudah tidak bisa terdengar lagi. Tak lama kemudian terdengar ada suara langkah yang mendekat, dan ternyata itu adalah Mbak Inem. Mbak Inem yang melihat gendis terduduk dengan kondisi tubuh yang sedang bergemetar ya, gemeteran, wajahnya sangat pucat, seluruh tubuhnya ini dipenuhi oleh keringat dingin. Melihat kondisi gendis yang benar-benar seperti itu, Inem ini langsung memeluk tubuh gendis, berusaha untuk menenangkan gendis. Mbak Inem ini langsung menggendong gendis dan membawa gendis ke dalam kamarnya. Nah, di dalam kamarnya gendis ini bilang sama Mbak Inem bahwa gendis melihat ada sosok yang menyerupai ibunya, tapi wujudnya itu sangat menyeramkan. Mbak Inem yang mendengarkan ucapan gendis berusaha untuk menenangkan gendis dan mengatakan sama gendis, "Kamu cuman mimpi, Dek, kamu cuman ngigo. Udah, lain kali kalau mau tidur baca doa dulu." Jadi seperti itulah ya cara Inem ini untuk menenangkan gendis supaya gendis ini nggak ketakutan lagi. Namun di sisi lain, Inem ini juga merasakan ya aura yang berbeda dan mendengar apa yang gendis dengar. Tapi karena Mbak Inem ini nggak mau membuat gendis ini semakin ketakutan, jadi dia hanya menyimpan sendiri saja rasa itu, dan kala itu dia hanya mengatakan seperti itu agar gendis ini tidak semakin ketakutan. Ibu Sarah yang pada saat itu sedang tertidur pulas tiba-tiba langsung terbangun karena mendengar kegaduhan ya di dalam rumahnya. Pada saat itu ia langsung bergegas masuk ke dalam kamar gendis dan melihat gendis yang pada saat itu sangat syok. Wajahnya pun juga masih terlihat pucat, tubuh mungilnya juga masih gemeteran. Langsung Bu Sarah ini memeluk anaknya. Keesokan harinya, Ibu Sarah ini merasa badannya nggak enak. Jadi badannya itu terasa sangat sakit-sakit ya, pegal-pegal. Akhirnya menyuruh Mbak Inem ini untuk membawakan tukang urut ke rumah. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba Pak Bagas datang membawa orang pintar yang memang sebelumnya sudah disuruh oleh Ibu Sarah ya. Bu Sarah ini menyuruh Pak Bagas untuk membawa orang pintar untuk melihat kondisi rumahnya, apa yang sebenarnya terjadi.
Dan akhirnya pada saat Ibu Sarah bertemu dengan orang pintar tersebut, orang pintarnya yang tercengang melihat Ibu Sarah. Akhirnya Ibu Sarah membawa dukun tersebut ya untuk berbicara di pekarangan rumahnya. Nah, disitulah dukun ini mengatakan kepada Ibu Sarah bahwa anaknya gendis ini akan meninggal secara tragis. Karena dukun tersebut melihat ada santet yang sangat besar di dalam tubuh Ibu Sarah. Dan seketika ya mendengar ucapan dari dukun tersebut, emosinya Ibu Sarah ini langsung gak terbendung. Beliau gak terima atas ucapan dari dukun tersebut. Padahal yang diucapkan oleh dukun ini apa yang ia lihat. Dan akhirnya Ibu Sarah mengusir dukun tersebut dari dalam rumahnya. Buktikan ucapan saya, petaka akan mendatangi ibu dan rumah ini. Semoga kalian selamat. Itulah ya ucapan yang diucapkan oleh dukun tersebut sebelum benar-benar pergi meninggalkan rumah Ibu Sarah. Setelah itu, emosi dari Ibu Sarah ini tidak terbendung ya, meledak-ledak. Nah, Pak Bagas yang melihat Ibu Sarah yang emosinya yang benar-benar marah gitu ya, beliau merasa bersalah juga, akhirnya pergi tanpa pamit pada saat itu. Hari-hari berikutnya teror semakin menjadi-jadi. Mbak Inem ya yang di rumah tersebut seringkali melihat ada sosok Ibu Dara bergelantungan di pohon yang berada di depan rumahnya dengan kepala di bawah. Pada suatu malam, Ibu Sarah ini memergoki melihat ada sosok laki-laki menggunakan pakaian serba hitam sedang mengelilingi rumahnya sambil menaburi tanah lembab. Dan laki-laki tersebut menyadari ya bahwa dirinya dilihat oleh Ibu Sarah, langsung melarikan diri secepat mungkin. Seperti hafal betul gitu ya dengan tata letak rumah dari Ibu Sarah. Kemudian di hari berikutnya peristiwa yang mengerikan pun kembali terjadi. Langit semakin gelap dengan bulan yang ditutupi awan. Begitupun lampu rumah sebagian sudah diredupkan. Kesunyian malam kala itu dipecahkan oleh suara gamelan dengan ketukan-ketukan gendang yang terdengar di telinga Inem pada malam hari itu. Inem yang mendengar suara tersebut langsung penasaran dari mana sumber arah suara tersebut berasal. Akhirnya dengan memberanikan dirinya sambil melangkahkan kakinya, Inem ini menuju sumber suara yang sangat terdengar jelas di telinganya. Suara gamelan dan pengiring tradisional lainnya. Semakin Inem ini melangkahkan kakinya, semakin terdengar sangat jelas. Inem semakin mendekat ke sumber suara yang ia dengar. Dari samping dapur, Inem melihat ke ruang tengah. Betapa terkejutnya Inem. Inem ini melihat sosok Ibu Sarah menggunakan kebaya lengkap, menari meliuk-liuk sembari menembang lagu Jawa. Wajah Ibu Sarah yang sudah hancur dengan mata yang bolong, dengan lihainya menari sambil mengibaskan selendang merahnya. Perlahan sosok Ibu Sarah mendekati Inem sambil terus menari dengan mulut yang menyeringai. Inem yang melihat kejadian tersebut, melihat sosok Ibu Sarah yang ingin mendekatinya. Pada saat itu rasanya ya Inem ini ingin lari 1000 langkah. Tapi malah sebaliknya, jangankan 1000 langkah, 1 langkah pun Inem gak mampu berlari dari tempat itu. Tubuhnya Inem langsung gemetar dan langsung mematung, gak bisa bergerak. Dan lidahnya mendadak kaku untuk berteriak. Yang bisa dilakukan Mbak Inem pada saat itu hanya memejamkan matanya sembari mengucapkan ayat-ayat Al-Quran. Dan seketika Inem mendengar ada suara gerbang yang tiba-tiba terbuka. Jadi Inem kala itu langsung memberanikan dirinya untuk membuka matanya.
Pada saat Inem membuka matanya, Inem sudah tidak lagi melihat sosok yang sangat mengerikan dan tidak lagi mendengar ada suara gamelan Jawa. Pada saat itu tubuh Mbak Inem ini sudah tidak bisa lagi tertahan. Jadi saking lemasnya seketika dia langsung terjatuh. Dan pintu gerbang yang terbuka tadi ternyata yang datang adalah Pak Bagas, tukang kebun yang sudah 2 hari tidak pulang ke rumah. Pak Bagas yang melihat Inem ya terduduk lemas dan langsung mengambil air supaya Inem ini merasa lebih agak tenang. Mbak Inem yang sudah lumayan tenang langsung menceritakan apa yang baru saja ia lihat. Inem mengatakan kepada Pak Bagas baru saja melihat sosok Ibu Sarah dengan wajah yang hancur, mata yang sudah bolong ya, sambil menari Jawa. Inem yang sudah lumayan tenang akhirnya menceritakan apa yang baru saja terjadi, apa yang baru saja ia lihat. Sosok penari dengan wajah hancur dan mata bulat yang menyerupai sosok Ibu Sarah majikannya. Mendengar ucapan Mbak Inem, wajah dari Pak Bagas ini seketika langsung berubah dan mengatakan, "Santet tali gaib." Ternyata Pak Bagas ini mengetahui banyak hal apa yang sudah terjadi di rumah tersebut dari dukun yang diusir oleh Ibu Sarah pada saat itu. Pak Bagas mengatakan kepada Mbak Inem, kita harus membunuhnya sebelum kita yang dibunuh oleh sosok tersebut. Sambil mengambil parang yang sudah terikat di pinggangnya. Pak Bagas seketika langsung berdiri dan berlari sambil membawa parang ya menuju lantai 2 dan menuju ke kamar Ibu Sarah. Mbak Inem yang kala itu mengetahui niat dari Pak Bagas ini seketika langsung berlari dengan kaki yang masih bergemetar. Mbak Inem berteriak sekencang-kencangnya berusaha untuk menghentikan ya dari Pak Bagas. Tapi sudah tidak bisa lagi dihentikan karena langkah dari Pak Bagas ini lebih cepat dari Mbak Inem. Pada saat itu Mbak Inem ini memilih untuk masuk ke dalam kamar gendis yang letaknya tidak terlalu jauh dari kamar Ibu Sarah. Dari dalam kamar gendis terdengar suara pintu yang sangat kencang ya tertutup dari kamar Ibu Sarah. Pada saat itu Mbak Inem ini benar-benar gak tahu harus berbuat apa. Campur aduk perasaannya, takut iya, khawatir iya. Cuman yang ada dalam pikirannya pada saat itu harus mengamankan gendis. Jadi ia langsung menggendong gendis yang kala itu masih tertidur pulas, memastikan bahwa gendis ini aman sama dia. Walaupun tidak ada yang bisa memastikan bahwa kondisi gendis dan Mbak Inem ini aman ya kala itu. Dari dalam kamarnya gendis terdengar suara Ibu Sarah yang berteriak dan terdengar ada suara barang-barang yang berasal dari kamar Ibu Sarah ini terjatuh. Mendengar jeritan dari Ibu Sarah, langsung ya Mbak Inem ini sambil mendekap gendis membuka kamar Ibu Sarah. Betapa kagetnya Mbak Inem, matanya langsung terbelalak karena melihat pada saat itu Pak Bagaslah yang meninggal dunia. Entah apa yang terjadi pada saat itu, yang tadinya Pak Bagas ingin membunuh Ibu Sarah, malah parang tersebut yang menebas kepalanya sendiri. Pada malam hari itu, Pak Bagas meninggal dengan cara yang sangat mengenaskan. Setelah pemakaman dari Pak Bagas, di sini Mbak Inem menanyakan kepada Ibu Sarah apa yang sebenarnya terjadi pada malam hari itu. Akhirnya dijelaskan ya sama Ibu Sarah. Pada saat itu, pada malam hari itu dirinya tertidur dan terbangun dengan kedatangan Pak Bagas yang membawa sebilah parang. Nah, jadi pada saat ia berdiri, di situ Bu Sarah ini sudah tidak sadarkan diri. Ia merasa bahwa kepalanya berat, pandangannya berbayang-bayang, dan pada saat ia terbangun, di situ ia sudah melihat bahwa Pak Bagas ini sudah meninggal dunia. Setelah beberapa hari kemudian dari kejadian tersebut, tiba-tiba Pak Suripto ini datang bersama Mayang, ingin mengambil gendis. Ya,
Karena Pak Suripto merasa bahwa Ibu Sarah ini adalah membawa sial, membawa malapetaka. Akhirnya dia berniat untuk mengambil anaknya Gendis dari tangan Ibu Sarah. Di situ ya, pada saat itu terjadi pertengkaran yang lumayan besar. Teriak sana, teriak sini, rebutan anak gitu ya. Pada saat itu pertengkaran terjadi sangat besar. Pertengkaran yang ingin memperebutkan anaknya Gendis. Namun Gendis di sini lebih memilih untuk bersama ibunya. Gendis langsung memeluk erat Ibu Sarah seolah-olah tidak ingin dipisahkan oleh ibunya. Melihat anaknya yang gak mau dibawa, ya Pak Suripto akhirnya mengalah di sini dan memutuskan untuk pulang. Sebelum pulang, Mayang mendekati Gendis sambil mengelus kepala Gendis. Mayang mengatakan, "Gendis, tante pulang ya. Kalau kamu takut, kamu pejamkan saja mata kamu." Itulah kalimat yang diucapkan oleh Mayang sebelum Mayang ini pulang. Gendis yang pada saat itu belum mengerti apa yang dimaksud oleh ucapan dari Mayang. Namun ternyata ucapan tersebut adalah pesan atau peringatan yang akan terjadi di keluarga mereka. Pada hari ke-39 setelah kejadian itu, Pak Suripto memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Karena kalau santet tali gaib, kalau tidak bisa membunuh orang yang disantetnya, yaitu Sarah, maka Gendis dan Pak Suripto beserta keluarganya yang akan terancam nyawanya. Dan akhirnya Suripto memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Mbak Inem yang mengetahui bahwa Pak Suripto ini kembali ke rumahnya, langsung sigap membawa Gendis untuk pergi dari rumah itu untuk terakhir kalinya. Setelah kejadian tersebut, para warga menemukan Pak Suripto dan Ibu Sarah ini meninggal secara tragis. Dan ternyata pada saat itu Pak Suripto ini pulang ke rumah berniat untuk membunuh Sarah. Sama halnya dengan Pak Bagas yang kala itu ya mengetahui bahwa santet tali gaib ini, kalau orang yang disantet seperti Sarah ya, tujuannya adalah Sarah. Kalau misal Sarah ini tidak dibunuh atau tidak meninggal, bahwa orang-orang terdekatnya akan meninggal dunia. Jadi memang harus Sarah yang dibunuh agar santetnya itu putus atau selesai, seperti itu. Namun tidak tahu apa yang terjadi pada saat itu. Yang ditemukan oleh warga, Pak Suripto dan Sarah ini meninggal sudah dengan cara yang sangat mengenaskan. Dan Gendis alhamdulillah selamat dibawa oleh Mbak Inem dan dibesarkan oleh Mbak Inem. Jadi teman-teman, demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mendengarkan kisah ini. Semoga teman-teman dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah yang saya ceritakan barusan. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk narasumber yang sudah membagikan kisah ini, kisah yang sangat luar biasa. Mohon maaf di sini saya tidak bisa menyebutkan identitas atau nama dari sang pengirim cerita. Yang pasti beliau mengirimkan kisah ini untuk diceritakan kembali di channel saya agar teman-teman yang mendengarkan kisah ini dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah yang dikirimkan oleh beliau. Buat teman-teman yang ingin membagikan kisah atau pengalaman misterinya, boleh teman-teman DM ke Instagram saya. Insya Allah nanti ceritanya saya akan ceritakan di channel YouTube saya. Insya Allah di sana saya akan mengupdate video-video terbaru di channel YouTube Rahayu Fajri. Buat teman-teman yang mungkin ingin mengetahui keseharian saya, kehidupan saya, boleh di subscribe channel YouTube saya satu lagi, Daily Rahayu Fajri. Jangan lupa diklik tombol subscribe. Atau mungkin buat teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube saya, jangan lupa diklik tombol subscribe, nyalakan juga loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan apabila saya mengupload video terbaru. Jangan lupa di like, di komen, dan jangan lupa dibagikan ke media sosial teman-teman yang lainnya. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan di dalam video saya kali ini. Saya Rahayu Fajri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa selalu ada misteri di sekitar kita.